Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Wirauzal Zuri, sebagai moderator. Kemudian pemateri pertama ada Amelia. Kemudian pemateri kedua ada Zita Reviani. Terus pemateri terakhir ada Salsa Elza. Baiklah, untuk pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai teknik siaran dan memproduksi naskah siaran. Untuk pemateri pertama, langsung saja akan dijelaskan atau dibacakan oleh Amel. Pada Amel, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Maria Miftahuljana akan membacakan materi kita yang pertama, yaitu tentang teknik siaran dan juga keterampilan penyiar. Langsung saja, teknik siaran. Teknik dasar siaran adalah serangkaian keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang penyiar untuk menyampaikan informasi secara jelas, menarik, dan efektif kepada audiens. Teknik ini mencakup kemampuan vokal, verbal, dan nonverbal yang membantu penyiar menjaga kualitas komunikasi selama siaran. Terdapat juga beberapa teknik dasar siaran, yaitu yang pertama, artikulasi dan diksi. Artikulasi ini yaitu penyiar harus mampu mengucapkan setiap kata dengan jelas agar dapat dipahami oleh audiens. Artikulasi yang baik membuat penyampaian pesan menjadi lebih efektif. Lanjut yaitu diksi. Pemilihan kata yang tepat dan sesuai dengan situasi siaran sangat penting. Kata-kata yang dipilih harus disesuaikan dengan tema siaran serta target audiens. Yang kedua yaitu vokal dan intonasi. Penggunaan vokal yang baik harus terjaga selama siaran. Penyiar harus menjaga suara agar tetap jelas, bertenaga, dan stabil. Intonasi perubahan nada suara sangat penting untuk menjaga pendengar tetap tertarik. Intonasi yang tepat dapat menambah makna pada pesan dan menjaga dinamika siaran agar tidak monoton. Yang ketiga yaitu pengendalian tempo dan ritme. Tempo kecepatan berbicara harus disesuaikan dengan isi dan situasi siaran. Penyiar tidak boleh berbicara terlalu cepat sehingga sulit dipahami atau terlalu lambat sehingga membosankan. Ritme ritme juga memerlukan pola berbicara yang konsisten namun fleksibel, sangat diperlukan agar karena penyiar harus dapat menciptakan variasi dalam penyampaian untuk menekankan poin-poin penting atau untuk menjaga pendengar tetap fokus. Yang keempat yaitu ekspresi dan emosi. Penyiar harus menyampaikan ekspresi dan emosi melalui suaranya. Menggunakan emosi yang tepat dapat membantu audiens lebih terhubung dengan apa yang disampaikan. Yang kelima yaitu kontrol pernapasan. Penyiar harus mampu mengontrol pernapasan agar dapat berbicara dalam durasi yang panjang tanpa terputus. Teknik pernapasan yang baik juga menghindari ketegangan pada pita suara. Yang keenam, menguasai materi siaran. Sebelum siaran, seorang penyiar harus memahami materi yang akan disampaikan. Penguasaan materi membantu penyiar tampil percaya diri dan mengurangi risiko kesalahan saat siaran. Yang ketujuh, interaksi dengan audiens. Penyiar harus pandai berinteraksi dengan audiens, baik secara langsung maupun melalui cara bicara yang personal dan akrab. Yang kedelapan, mengelola kejadian tak terduga. Dalam siaran langsung, kejadian tak terduga seperti masalah teknis atau kecil sering kali terjadi. Seorang penyiar harus mampu tetap tenang dan profesional dalam menghadapi situasi tersebut. Yang kesembilan, pemahaman terhadap audiens. Penyiar harus mengenali siapa audiensnya, termasuk usia, latar belakang, dan minat mereka. Yang sepuluh, yaitu penggunaan teknologi dan peralatan siaran. Penyiar juga harus menguasai peralatan siaran seperti mikrofon, mixer suara, dan perangkat lunak siaran. Yang terakhir yaitu timing dan manajemen waktu. Seorang penyiar harus mampu mengatur waktu siarannya dengan baik. Lanjut, eh, pemateri yang kedua yaitu keterampilan penyiar. Seorang penyiar harus memiliki beberapa keterampilannya, di antaranya yaitu yang pertama, penguasa bahasa. Penyiar harus memiliki penguasaan bahasa yang baik, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua,
artikulasi. Pengucapan kata-kata yang jelas dan tepat sangat penting untuk menyampaikan pesan yang efektif. Yang ketiga, intonasi. Penggunaan intonasi yang tepat dapat membantu siaran menjadi lebih baik dan mudah dipahami. Yang keempat, penggunaan suara. Penyiar harus mampu mengontrol volume, kecepatan, dan nada suara sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu kemampuan improvisasi. Kemampuan untuk berpikir cepat dan menyesuaikan diri dengan situasi yang tidak terduga sangat penting. Baiklah, sekian pemateri saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Amel telah menjelaskan materi pertama. Selanjutnya untuk materi kedua akan dijelaskan oleh atau dibacakan oleh Zita Reviani kepada Revi di silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi ketiga yaitu proses produksi siaran. Nah, proses produksi siaran adalah serangkaian tahap yang melibatkan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menghasilkan sebuah program siaran yang siap ditayangkan. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konsep awal hingga distribusi akhir. Nah, secara umum, proses produksi siaran dapat dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama, praproduksi. Tahap ini merupakan tahap perencanaan dan persiapan sebelum proses produksi dimulai. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, antara lain, satu, konseptualisasi, yaitu tahap awal di mana ide dasar program dibentuk. Ini melibatkan brainstorming, riset pasar, dan analisis target audience. Terus yang kedua, perencanaan. Setelah konsep terbentuk, tahap selanjutnya adalah perencanaan yang lebih detail. Ini mencakup pembuatan jadwal produksi, penentuan lokasi syuting, penganggaran, dan penentuan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, penulisan naskah. Naskah menjadi panduan utama dalam proses produksi. Naskah yang baik harus jelas, menarik, dan sesuai dengan target audiens. Yang keempat, storyboard. Jika program melibatkan unsur visual yang signifikan, seperti program televisi atau film, storyboard akan dibuat. Storyboard adalah rangkaian gambar yang menggambarkan secara visual alur cerita. Yang terakhir, casting. Itu jika diperlukan. Proses pemilihan pemeran atau narasumber yang sesuai dengan karakter ataupun peran yang dibutuhkan dalam program. Yang kedua, tahap produksi. Tahap ini merupakan tahap perencanaan dan persiapan sebuah proses produksi dimulai. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain. Satu, perekaman, yaitu proses menangkap suara dan gambar. Ini bisa dilakukan di studio, lokasi syuting, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, pengambilan gambar. Untuk program televisi, tahap ini sangat penting. Kamera akan merekam gambar sesuai dengan storyboard yang telah dibuat. Yang ketiga, wawancara. Jika program melibatkan wawancara, tahap ini akan dilakukan. Wawancara bisa dilakukan secara langsung atau melalui telepon. Yang keempat, pengambilan suara. Rekaman suara bisa berupa narasi, dialog, efek suara, atau musik. Yang terakhir, pengambilan data. Jika program bersifat dokumenter atau investigasi, tahap pengumpulan data akan dilakukan. Yang ketiga, tahap pasca produksi. Tahap ini adalah tahap akhir dari proses produksi, di mana hasil produksi telah selesai diedit dan dimixing, kemudian dipersiapkan untuk ditayangkan. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain satu, editing, yaitu proses menyusun dan mengedit rekaman suara dan gambar menjadi sebuah urutan yang logis dan menarik. Ini melibatkan pemotongan, penjambungan, dan pemahaman transisi. Yang kedua, mixing, yaitu proses menggabungkan berbagai elemen audio seperti suara narator, efek suara, dan musik latar. Yang ketiga, penambahan efek visual. Untuk program televisi, tahap ini melibatkan penambahan efek visual seperti grafik, animasi, dan teks.
Yang keempat, color grading. Color grading, yaitu proses memanipulasi warna gambar untuk menciptakan suasana tertentu atau memperbaiki kualitas gambar. Yang kelima, mastering, yaitu proses akhir untuk memastikan kualitas suara dan gambar sebelum didistribusikan. Yang terakhir, penambahan musik. Nah, musik latar yang tepat dapat meningkatkan suasana dan emosi dalam sebuah program. Selanjutnya, nomor 4, yaitu distribusi. Yang pertama, penayangan. Adalah program yang sudah jadi akan ditayangkan melalui berbagai platform, seperti televisi, radio, atau internet. Dan yang terakhir, promosi. Nah, melakukan promosi untuk menarik perhatian audiens terhadap program yang baru saja diproduksi. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Repi. Oke, selanjutnya materi terakhir yang akan dibacakan oleh Salsa Elza. Pak Caca, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai memproduksi naskah siaran. Nah, sebelum itu, naskah siaran itu kan merupakan tulang punggung dalam setiap program radio, televisi, maupun podcast. Nah, di dalamnya itu dapat berupa blueprint yang menuntun penyiar dalam menyampaikan pesan kepada audiensnya. Naskah yang baik itu pun terdiri dari beberapa informasi yang akurat, tetapi juga mampu tidak hanya akurat, namun juga mampu menarik perhatian, membangkitkan emosi, dan memberikan pengalaman pendengaran yang menyenangkan. Untuk elemen penting yang ada dalam naskah radio itu yang pertama ada struktur, di mana di dalam struktur ini umumnya terdapat pembuka, isi, dan penutup. Kemudian ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam siaran itu sebaiknya menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan target audiens. Dan juga hindari penggunaan kata yang terlalu rumit atau jargon yang tidak umum didengar oleh para audiens. Selanjutnya ada gaya penulisan. Gaya penulisan pun juga harus disesuaikan dengan jenis program. Untuk berita, gaya penulisannya lebih formal dan objektif. Sedangkan untuk program hiburan itu gaya penulisannya bisa lebih santai dan lebih kreatif. Nah, jika untuk hiburan ini eh, menggunakan gaya penulisan yang formal, maka nanti siaran itu akan terkesan seperti seperti program berita gitu kan. Kemudian untuk visualisasi, em, penulis juga harus mampu membayangkan bagaimana pendengar akan merespon kata-kata yang akan digunakannya. Selanjutnya itu ada emosi. Naskah yang baik juga mampu membangkitkan emosi para audiensnya. Dan juga penyiar juga harus menggunakan kata-kata yang kuat dan deskripsi yang hidup untuk menciptakan suasana tertentu. Kemudian dialog. Jika naskah melibatkan dialog, pastikan juga dialog tersebut terdengar alami dan sesuai dengan karakter yang dibicara. Selanjutnya ada sound effect. Merupakan rencanakan penggunaan efek suara untuk mendukung narasi dan menciptakan atmosfer yang lebih menarik. Dan yang terakhir ada musik. Jika menggunakan musik, hendaknya sesuaikan dengan musik yang sesuai dengan naskah dan tema naskah. Kemudian ada yang kedua, elemen yang kedua, eh, tahap produksi yang kedua itu proses penulisan naskah siaran, di mana terdapat ada riset yang merupakan kumpulan informasi yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Kemudian ada perencanaan, merupakan buat outline atau kerangka naskah untuk mengatur alur pikiran. Kemudian penulisan draft, mulai menulis naskah berdasarkan outline yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan revisi. Revisi ini dilakukan secara berulang kali untuk memperbaiki dan meminimalisir kesalahan, serta lebih jelas kalimat dan memastikan bahwa naskah mengalir dengan baik. Selanjutnya itu membaca ulang naskah yang telah dibuat dengan memastikan ritme dan intonasi yang tepat. Kemudian meminta masukan kepada orang lain untuk membaca naskah dan memberikan masukan terhadap naskah yang telah dibuat sebelumnya.
Tips dalam menulis naskah siaran yang efektif itu pertama dengan menentukan tujuan. Apakah tujuan dari eh, apakah tujuan utama dari siaran ini dan apakah eh, siaran naskah siaran ini dapat menginformasikan, menghibur atau mempromosikan sesuatu. Kemudian mengenali audiensnya. Itu seperti siapakah target audiens yang akan kita tuju dan juga sesuaikan dengan bahasa serta gaya penulisan dengan karakteristik audiens yang akan kita tuju. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana, membuat kalimat yang singkat dan padat, variasikan panjang kalimat, gunakan kata-kata yang berirama, gunakan kata yang konkret, tampilkan data yang akurat, gunakan bahasa sesuai dengan konteks, dan membuat naskah yang menarik. Selanjutnya ada jenis naskah siaran, itu ada naskah berita, naskah hiburan, naskah edukasi, dan naskah iklan. Lanjut ke poin selanjutnya, tantangan dalam menulis naskah siaran. Yang pertama, ada batasan waktu. Durasi yang terbatas, di mana setiap program memiliki durasi yang terbatas. Penulis harus mampu menyampaikan informasi yang banyak, namun dalam kurun waktu yang lebih singkat. Kemudian, jadwalkan produksi yang ketat. Dengan deadline yang mendesak, seringkali akan menjadi tekanan tersendiri, terutama untuk membuat berita terkini. Kemudian yang kedua ada audiens yang beragam. Preferensi yang berbeda, di mana setiap audiens memiliki preferensi yang berbeda terhadap gaya bahasa, topik, dan format penyampaian. Untuk penulis harus menyesuaikan bahasa yang digunakan agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Banyaknya konten atau industri media yang sangat kompetitif itu yang menonjolkan naskah harus untuk menonjol naskah harus original dan menarik. Kemudian untuk perubahan tren media harus terus berubah dengan cepat sehingga penulis harus terus beradaptasi. Yang keempat, teknologi yang berkembang, bahasa yang jelas dan menarik, akurasi dan informasi, adaptasi dengan perubahan, keterbatasan media, dan etika jurnalistik. Kemudian yang terakhir ada copyright atau hak cipta, di mana penulis harus memperhatikan hak cipta ketika menggunakan materi dari sumber lain seperti kutipan, gambar, ataupun musik. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Caca telah menyampaikan materi terakhir pada pembahasan kali ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa menulis naskah siaran ialah keterampilan yang membutuhkan kreativitas, ketelitian, dan pemahaman yang mendalam tentang target audiens. Siaran adalah proses penyampaian informasi, hiburan, atau pesan melalui media elektronik seperti radio, televisi, dan platform digital kepada khalayak luas secara bersamaan. Siaran juga dapat berupa berita, acara hiburan, pendidikan, atau informasi umum yang dapat disampaikan dalam bentuk video, audio, atau kombinasi pada keduanya. Siaran dapat dilakukan secara langsung juga, di mana informasi disampaikan secara real time atau rekaman recorder yang diproduksi sebelumnya atau diputar pada waktu tertentu. Pada intinya, siaran itu sendiri bertujuan untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang lebih luas, baik secara lokal maupun global, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Jadi itulah materi atau pembahasan kelompok kami pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata dari kelompok kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam.